warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Reski Dwi Jayanti dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro akan mengedukasi tentang demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Di Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Wabah DBD biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk karena meningkatnya curah hujan. Tidak heran, hampir setiap tahunnya wabah DBD digolongkan dalam kejadian luar biasa. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Disertai gejala lainnya seperti sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual, dan manifestasi pendarahan seperti mimisan atau gusi berdarah, serta adanya kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Fase demam berdarah dikenal dengan fase planakuda. Fase pertama, penderita akan merasa demam yang cukup tinggi di hari 1 sampai ke-3. Fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari ke-4 sampai ke-5. Pada fase ini, penderita akan mengalami turun demam dan penderita akan merasakan dapat melakukan aktivitas kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapat pengobatan secara tepat, akan terjadi keadaan fatal, karena akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah. Di fase ketiga ini akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali normal. Nyamuk Aedes aegypti biasanya hidup di air yang bersih, serta bersarang dan bertelur di tempat yang jernih. Nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan di penampung air, misalnya bak mandi, vas bunga, talang air, atau tempat minum hewan peliharaan. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin untuk mencegah DBD, masih dalam tahap uji coba. Upaya pencegahan dengan 3M+. Kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah DBD. Salah satunya adalah dengan cara melakukan PSN 3M+. 1. Menguras merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampung air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Dinding bak mandi maupun penampung air juga harus digosok untuk membersihkan dan membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. 2. Menutup. Menutup merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat berpotensi air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. 3. Memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau mendaur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas berpotensi menjadi tempat-tempat nyamuk DBD. Yang dimaksud dengan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan seperti berikut. Yang pertama, melihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, membersihkan tempat penampung air. Mari kita cegah demam berdarah dengue dengan 3M. Menguras, mengubur, menutup. RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, sahabat masyarakat menuju sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.